Bentar. Oh, bentar ya. Kalau nggak ada, mungkin nanti bisa dibantu oleh... Ada nggak? Muncul nggak? Tadi kan- Sama saya aja share, boleh Bu? Boleh, boleh ya. Mau dibantu ya. Kenapa ini ikut bahasa-bahasa Oke. jadi nggak ada ini? Tadi, Memahami variabel penelitian ya, Bu, ya? ya, ya. Udah kebuka nggak? Itu yang dari Pak Yudi soalnya. Ada juga kalau misalkan itu nggak kebuka, nanti saya share yang punya saya aja. Bisa ya? Oke. Eh, Oke, baik. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya, saya akan coba sedikit membacakan ini tentang eh, temanya, yaitu atau judulnya Memahami Variabel Penelitian. Nah, presentasi ini akan membahas berbagai aspek penting dari variabel penelitian itu sendiri, dari mulai definisi hingga klasifikasi yang mendalam. Untuk selanjutnya, yang akan menyampaikan, saya serahkan kepada Pak Yudi Iskandar. Padanya disilahkan. Halo, Pak Yudi. Pak Yudi kemana ya? Tadi udah sepakatnya katanya mau Pak Yudi. Intinya. Atau mungkin langsung di ini aja Pak, gak apa-apa Pak, di next aja. Oke. Stop, ayo. Udah pretestnya belum? Halo, Selesai, pretestnya Pak. sudah belum? Sudah selesai, Pak Dok. Sudah, Pak Sudah Dok. Bapak. Sudah, Pak. Kok nggak rame linknya mana? Nah ini berkaitan dengan Pak Yudinya kemana ini ya? Lanjut saja sambil menunggu Pak Yudi. Harusnya saya berdua dengan Pak Yudi ya. Ini ada pengertian variabel. Secara umum, menurut Kang Linger, variabel adalah sebuah konsep Siapa ini? seperti laki-laki dalam konsep jenis kelamin. Variabel merupakan suatu hal yang bervariasi seperti tingkat penghasilan, pendidikan, dan status sosial. Ada juga dari pandangan lain, Kidder menyatakan bahwa variabel adalah suatu kualitas yang ingin dipelajari peneliti. Variabel adalah setiap karakteristik yang memiliki nilai atau kondisi yang berbeda untuk setiap individu. Kemudian ada klasifikasi variabel di bawahin. Nah, ini ada dua ya, secara besar ada kuantitatif dan variabel kualitatif. Variabel kuantitatif adalah variabel yang dapat diukur secara numerik atau angka, seperti umur, ukuran lebar jalan, dan tingkat penghasilan seseorang. Kemudian ada variabel kualitatif, itu variabel yang tidak dapat diukur secara angka, melainkan bersifat deskriptif, seperti kepintaran seseorang, kedisiplinan seseorang, dan lain sebagainya. Kemudian ada variabel kuantitatif, diskrit, dan kontinum. Kontinum. Nah, ini variabel diskrit itu adalah variabel yang dapat dikategorikan menjadi dua kutub yang berlawanan seperti iya dan tidak. Contohnya ada siang, malam, bisa, tidak, panas, hujan, gitu ya. Ada juga variabel kontinum, yaitu variabel yang memiliki nilai yang berkelanjutan dan dapat diukur pada skala tertentu, seperti suhu, berat badan, dan tinggi badan. Nah, itu dapat diukur. Kemudian ada variabel kontinum, ordinal, interval, dan rasio. Coba di ke bawahin. Ya, ini eh, terdiri dari tiga. Ordinal adalah variabel yang menunjukkan tingkatan seperti
tinggi, kurang tinggi, sangat tinggi. Contohnya ada pohon mangga yang sangat tinggi dan pohon pisang yang kurang tinggi. Ada juga interval. Variabel ini memiliki jarak yang sama antara setiap nilai seperti suhu Celcius dengan jarak yang sama antara 0 derajat dan 10 derajat. Kemudian ada rasio. Variabel ini memiliki titik nol absolut dan perbandingan yang berarti, seperti berat, tinggi badan, dan pendapatan seseorang. Next. Nah, ini ada klasifikasi variabel berdasarkan jenisnya. Ada variabel independen, variabel dependen, variabel organik, variabel intervening. Mungkin nanti bisa dibaca saja ya Bapak Ibu. Next. Selanjutnya ada variabel moderator dan variabel kontrol. Nah, ini variabel moderator ini mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Variabel kontrol ini adalah variabel yang di mana peneliti dan dampaknya terhadap variabel dependen dapat diketahui. Kemudian ada objek penelitian dan data informasi. Nah, ini dilihatkan dalam sebuah diagram. Ada objek penelitian, data, fakta, dan angka yang digunakan untuk menyusun informasi. Kemudian ada informasi, yaitu hasil pengelolaan data yang digunakan untuk keperluan tertentu. Jenis-jenis data berdasarkan variasinya ada data nominal, data yang dapat digolongkan secara terpisah seperti jenis kelamin, kemudian ada data kontinen, data yang bervariasi menurut tingkatan nilai seperti baik, buruk, cukup, sedang. Jenis data berdasarkan jarak pengukuran ada ordinal, interval, rasio, dan nominal. Ini bagaimana ya di sini lagi ada yang dulu ini. Off dulu aja Bu. Di off dulu ya, Di, ini lagi ada dulu. apa? Di ini sama yang lain boleh. Dibantu absen yang hadir dan nggak hadir ini yang banyak yang nggak hadir kayaknya ya. Hadir Pak, Tadi ada ya. ya hadir Pak. Kalau Pak Yudi Selanjutnya Tapi mangga dilanjutkan oleh Pak Yudi. tapi mohon maaf ini saya nggak on cam sebab lagi di dapur. dapur sih kan bukan ngaliwat. Aduh Bapak, ngiring rawas Pak. Kata Ibu Rustini Bismillahirrahmanirrahim. ukur kepala na wungkul ke mana wajahna katingali. Pak Yudi tinggal melanjutkan tadi tuh yang bagian mana ya, Kang? Itu Volumenya kecil ini tuh. Slide-nya udah selesai Bu sampai sana mentok. Oh begitu. Sampai Mau diulangi mana, lagi nggak? Ibu Del? Ini nggak dari saya nggak bisa tampil nyetak slide-nya nggak tahu kenapa. Nah ini Oh, aja Pak, di dilanjutkan Pak. Pak Yudi mangga. yang Yang slide yang ini. ordinal, interval, rasio, normal. Oke. Iya, nominal. Gitu, Pak. Nominal. Oke. Sebentar. Ini Nominal slide-nya Pak. beda. Bu Del, Hmm?
Oh ya, oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan tentang pembahasan judul aslinya itu dari Pak dosen ini kan menentukan variabel. Sementara mudah-mudahan Pak Dokter nggak keberatan di sini di awal itu apa namanya judul presentasi kami ini memahami variabel penelitian. Nah, kenapa begitu? Sebab bagaimana kita mau menentukan variabel itu sendiri kalau kita masih minim pemahaman kita tentang apa itu variabel itu sendiri, gitu kan. Nah, tentang variabel kontinum ya, Ibu ya, jenis-jenis data berdasarkan pengukuran. Ada ordinal, terus interval, dan apalagi itu tuh, Bu? Nggak kelihatan di HP mah, Bu. Nominal, Pak. Oh, nominal. Oke. Jadi variabel ordinal itu adalah variabel yang menunjukkan tingkatan. Kalau contoh di sini secara langsungnya seperti kan pohon mangga tinggi, sedangkan pohon pisang kurang tinggi. Nah, itu eh, perbedaan seperti itu. Jadi kalau di apa secara penelitian penelitian apa namanya di bidang pendidikan mungkin contohnya itu bisa berupa tingkat kepuasan siswa mungkin begitu. Jadi sangat puas atau puas, cukup puas dan tidak puas atau peringkat kelas siswa ada satu, dua, tiga. Nah itu masuk kategori variabel kontinum ordinal. Nah sedangkan variabel kontinum interval adalah variabel yang memiliki jarak yang sama antara setiap nilai, setiap seperti suhu Celcius, jarak yang sama antara 0 dan 10 derajat. Jadi kalau ya interval itu kalau di dunia pendidikan mungkin bisa kita ambil eh, contohnya seperti skor IKISA itu kan berbeda-beda, terus nilai ujian dari 0 sampai 100, terus tes bakat atau rapot atau skor tes TOEFL. Mungkin Bapak Ibu mau meneliti tentang apa namanya tentang contoh dalam pendidikan tadi di bidang apa di bagian nilai siswa begitu. Nah, ini masuk ke variabelnya variabel kontinum. Nah, sebelum itu jadi variabel itu kalau menurut para ahli itu kan seperti definisi-definisi yang mungkin sudah disampaikan oleh Bu Dewi, tapi kalau saya sendiri lebih simpelnya memahami tentang variabel itu sendiri adalah eh, suatu faktor gitu ya, faktor tapi eh, faktor ini berkaitan dengan data. Jadi kalau menurut saya eh, variabel itu sendiri adalah masalah atau objek penelitian. Nah, itu yang lebih tepatnya. Jadi pembedaan-pembedaan variabel itu sendiri adalah berdasarkan klasifikasi masalah itu sendiri. Jadi variabel apa namanya seperti tadi variabel rasio, variabel apalagi tadi ordinal, terus nah kalau variabel rasio itu adalah variabel yang memiliki titik nol absolut dan perbandingan yang berarti seperti berat, tinggi badan, dan pendapatan. Nah, kalau dalam bidang pendidikan itu seperti kualitas waktu belajar dalam jam, misalnya anak belajar yang dari jam 7 sampai jam berapa keluar misalnya normalnya itu jam 12 atau jam 1 dibandingkan dengan siswa yang belajar dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nah, itu kan bisa diteliti. Nah, ini termasuk kategori variabelnya variabel rasio. Jadi contoh lainnya juga seperti jumlah buku yang dibaca oleh siswa. Jumlah buku, anak satu siswa mungkin membaca satu buku dibanding dengan siswa yang membaca
seharinya itu 7 buku misalnya begitu. Nah itu objek penelitian. Jadi variabel ini secara singkatnya itu adalah untuk kita lebih memahaminya lagi. Jadi variabel itu adalah objek penelitian gitu. Dilanjut Ibu Dewi slide-nya. Sudah habis, Pak. Kalau variabel nominal itu mungkin nanti sama Bu Dewi lah ya dilengkapi lagi. Dilanjut Bu Dewi. Sudah, Pak, sudah selesai. Oh sudah selesai. Ya udah selesai. Sudah Oh habis. gitu. Jadi kalau saya mau mau menambahkan di sini mungkin sudah dibahas juga sama Bu Dewi tentang klasifikasi variabel itu sendiri sebetulnya diadaptasi dengan jenis penelitiannya itu sendiri. Mungkin kita sudah memahami bahwa jenis penelitiannya itu ada yang kuantitatif atau kualitatif atau juga mungkin bahkan mixed method. Ketiga jenis penelitian ini memiliki variabel-variabel, hanya berbeda pada klasifikasi dan juga bentuk objek penelitian penelitiannya yang berbeda gitu. Nah, seperti kalau di variabel penelitian kuantitatif itu lebih dapat diukur secara numerik seperti umur gitu kan, terus tingkat penghasilan orang tua siswa mungkin. Nah, itu adalah bentuk-bentuk ciri dari variabel kuantitatif. Sementara jenis variabel kualitatif ini bukan tidak dapat diukur, sebetulnya bisa diukur, hanya eh, bentuk apa namanya bentuk hasil pengukurannya itu berupa numerik, berupa deskriptif gitu, tidak numerik seperti kepintaran atau kedisiplinan seperti itu. Sebetulnya bisa diukur, hanya di penelitian kualitatif ini lebih menekankan atau ciri dari variabel kualitatif ini tidak dapat diukur secara numerik gitu. Jadi lebih ke kualitasnya begitu. Mungkin itu poin tambahan dari kami di sini. Selanjutnya mungkin kepada Ibu moderator, Bu Dewi, silakan. Baik, terima kasih Pak Yudi atas tambahannya. Langsung saja kepada sesi pertanyaan. Saya buka untuk dua dulu, dua termin pertanyaan. Disilahkan Bapak Ibu. Ini di judul awalnya itu menentukan variabel. Kemudian di PPT ini tadi sama Pak Yudi itu temanya memahami variabel penelitian. Mungkin dari gambaran singkat yang tadi dijelaskan ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Ahmad Pauji? Enggak. Guru sini, baik. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sangat izin Pak Dokter, izin bertanya. Mungkin apa ada sedikit pertanyaan untuk apa namanya memahami dan menentukan variabel penelitian ini gitu. Kan ada studi kasus ya untuk apa memahami variabel penelitian ini. Contohnya misalkan seperti pengaruh penggunaan media sosial terhadap prestasi belajar siswa di SMA misalnya. Kan di sana ada variabel independen penggunaan apa namanya media sosial dan variabel dependen prestasi belajar. Nah, mungkin ada apa ya namanya ada suatu variabel yang abstrak yang sulit diukur. Nah, bagaimana untuk mengukur variabel yang abstrak gitu, yang sulit diukur? Nah, mungkin ada caranya dari apa namanya Bu Dewi ataupun Pak Yudi. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga yang lain? Satu aja dulu ya, dicoba dijawab karena waktu kita efektifkan. Ini kaitan dengan pertanyaan Pak Ahmad Fauji tadi. Bagaimana untuk mengukur variabel yang abstrak, yang sulit diukur ya? Contohnya tadi tentang pengaruh apa tadi? Pengaruh media sosial ya, pengaruh media sosial terhadap Untuk variabel yang abstraknya ya. yang sifatnya tidak bisa diamati gitu, atau diukur secara langsung karena berkaitan dengan konsep emosi atau Oh gitu. karakteristik gitu ya. Iya, jadi ada bagaimana caranya untuk mengukur Ya, variabel yang abstrak yang sulit diukur kaitan dengan tadi contohnya ya emosi, kemudian perasaan mungkin ya. Perasaan seseorang atau dalam hal ini perasaan siswa ketika belajar itu memang sulit diukur gitu. iya, iya, betul. Mangga Pak Yudi untuk Ay, bener. Pulang dari Malaysia tuh jadi cerdasnya, bener. luar biasa. Mohon, mohon maaf. Aduh, jadi liar ya gak jawab deh ya. Tapi gini sih ya, mungkin saya mencoba apa namanya bahwa tadi saya menyatakan bahwa tidak ada variabel yang tidak bisa diukur sebetulnya. Seperti contoh Pak Fauji tadi mengajukan sebuah judul pada studi kasus yang tadi disebutkan penggunaan media sosialnya. Nah, mungkin bagaimana cara mengukurnya gitu kan. Nah, mungkin Pak Fauji bisa lihat di variabelnya itu pada gendernya mungkin. Nah, gendernya antara laki-laki dan perempuan seperti apa gitu kan. Lalu intensitas penggunaan apa namanya media sosialnya seperti apa. Lalu emosinya juga bisa diukur berapa lama dia menggunakan apa namanya media sosial itu sendiri dalam satu hari misalnya begitu. Lalu bisa lagi diukur lagi dalam satu minggu antara perempuan laki-laki kayak begitu kan. Lalu kaitannya dengan motivasi belajar ini kan sebetulnya bisa dikonfirmasi dengan apa namanya nilai rapotnya atau mungkin juga dengan apa wawancara ya kalau misalnya di penelitian kualitatif itu kan lebih lebih berkualitas. Nanti data yang didapatkannya ini akan lebih berkualitas sebab kalau yang kualitatif ini kan lebih sifatnya lebih individual gitu mungkin dengan teknik wawancara atau dengan teknik apa namanya pendekatan-pendekatan observasi seperti itu secara langsung. Nah, ini kemungkinan akan menjurus kepada arah jenis penelitian yang mixed method begitu bisa menggunakan pada satu sisi dia berpegang teguh pada konsep-konsep penelitian kualitatif, di sisi lain dia menggunakan variabel-variabel yang sulit diukur tadi itu menjadi mudah diukur dengan pendekatan eh, penelitian kuantitatif. Mungkin itu jawaban saya sementara. Bu Dewi, mangga. Ya, mungkin itu jawabannya, tapi tambahan dari saya sedikit, ya salah satunya ya, salah satu cara untuk mengukur variabel yang abstrak atau sulit diukur itu dengan melakukan survei secara langsung dan wawancara secara langsung, seperti itu. Oh iya, Ya, terima kasih. ya misalkan Hmm. untuk mengukur ya variabel yang lebih subjektif yang terkait dengan tadi kepuasan, motivasi, perasaan,
maka kita bisa melakukan survei secara terbuka gitu untuk memberi gambaran yang lebih jelas lagi. Kemudian bisa melakukan survei dengan memberikan pertanyaan secara langsung ya, secara berhadapan gitu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka dan meminta responden untuk menjelaskan perasaan mereka pada saat itu gitu, seobjektif mungkin gitu. Seperti itu mungkin Ya, yang bisa saya tambahkan sedikit. ya. Terima kasih Mangga yang lain Bu Dewi, masih ada yang ingin ditanyakan? Pak Yudi jawabannya. Insya Allah. Masya Allah Pak Yudi. Mungkin yang lain aja Bu Dewi. Ya, mangga yang lain pertanyaan atau dicukupkan karena waktu sudah 19.41. Kayaknya lebih menarik membahas hasil UTS ini. Awas. Pak Dokter, bagaimana? Cukupkan saja. Diskusinya lanjut, jangan berhenti terus. Gimana sih? Baru aja berapa pertanyaan? Baru satu kalau itu. Ya, jangan satu ya. Baru satu. Diskusinya dilanjut, Sob. Saya mengamati diskusinya ya. Sob. Hmm. Silakan yang lain masih ada waktu untuk melanjutkan diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, Ya, Mangga, Pak Pedro ya. nih, mangga Pak Pepen dulu. Mengenai tadi masalah variabel, kan kita ada namanya definisi operasional ya. Nah, untuk bisa variabel ini untuk bisa digunakan itu untuk menjabarkan variabel apa saja gitu yang bisa dijadikan patokan, mungkin itu aja. Variabel aja yang bisa dijadikan patokan terkait dengan tadi apa kalimat pertamanya Pak Pepen? Uh, variabel. Definisi operasional variabel terus. Ya. Untuk bisa menjabarkan ya. Ya, oh ya, Dari definisi hasil penelitian operasional ya. variabel yang bisa Dari menjabarkan hasil penelitian itu. dari hasil penelitian itu sendiri. Iya. Itu pertanyaan yang kedua dari Pak Pepen. Mau langsung dijawab Pak Yu, atau ditampung dulu? Ditampung. Iya, boleh. Oh, Enggak, Bu Pak Ai. Yudi. Disilakan Bu Ai, pertanyaan yang ketiga, Bu Haja Ai. Ya baik Ibu, ini berkaitan dengan soal tadi ya di pretest kebetulan nilai saya jelek. Ini Betul, Bu, mohon setuju. penjelasannya. Ini yang tadi itu apa sih karena kurang fokus. Dan itu mohon penjelasannya berkaitan dengan tadi itu kan ada independen, kemudian dependen, kemudian dikaitkan tadi itu dengan moderator ya, moderator dengan Pak. interpel atau apa gitu. Ada mohon penjelasannya dari contoh tersebut yang termasuk apa sih independen, kemudian dependen, kemudian moderat dan yang keduanya itu gitu. Jadi salah satu contohnya dijelaskan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan Melihat ini berapa variabel begitu ya dalam satu judul penelitian. Nah, itu sebetulnya tadi garis besarnya itu objek masalah. Jadi bahwa apa ketika misalnya kita melihat satu judul contoh tadi pengaruh media sosial terhadap prestasi belajar PAI misalnya begitu. Nah, PAI adalah satu variabel. Terus lagi motivasi juga satu variabel. Terus penggunaan media sosial juga satu variabel. Nah, kita menentukan itu variabel tersebut mana yang mempengaruhi dan yang mana yang tidak yang dipengaruhi begitu. Nah, kalau yang dipengaruhi itu biasanya disebut dengan variabel terikat atau bisa dengan istilah variabel dependen. Sedangkan ini sekaligus menjawab pertanyaan Bu Ai ya, sekaligus juga menjawab pertanyaan Pak Pepen.
Nah, sedangkan variabel independen adalah variabel yang bebas, artinya dia yang mempengaruhi. Berarti di sini tentang apa tuh tadi tuh pengaruh penggunaan media sosial gitu ya terhadap motivasi siswa dalam belajar PAI. Berarti yang dipengaruhi ini kan pembelajaran PAI-nya. Berarti yang mempengaruhinya pembelajaran sosial, pembelajar apa prestasi belajar dan media sosial begitu kan. Nah, itu jadi itu variabel independen dan dependen sudah terjawab. Nah, sedangkan definisi operasionalnya itu menurut saya tinggal kita memisah-misah, tinggal kita melakukan klasifikasi-klasifikasi saja mana variabel Y dan mana variabel X. Nah, itu kalau di penelitian kualitatif maupun kuantitatif juga menurut saya tetap ada faktor yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi dalam sebuah objek penelitian itu pasti pasti ada gitu. Mungkin nanti akan disempurnakan jawabannya oleh Bu Dewi. Saya mau mencoba tentang variabel apa tadi teh Bu Ai, emang susah ya, siapa sih ini yang bikin soal pretesnya ini? Iya, Iya yang ini moderat itu digabung Oh dengan iya, tadi itu di moderator. pertanyaan ya. moderator itu adalah variabel yang mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen. Jadi mempengaruhi tah antara memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut. Jadi contoh dari bentuk dalam penelitian pendidikan, ya kayak ya nyari contekan dulu saya juga nih. Ini contohnya itu seperti gaya belajar siswa dalam penelitian hubungan antara metode pembelajaran dan hasil belajar. Nah, ini berarti ada tiga variabel tabungannya itu. Gaya belajar siswa dalam penelitian hubungan antara metode pembelajaran dan hasil belajar. Sedangkan mana yang disebut variabel moderator adalah variabel yang mempengaruhi hubungan itu. Apa yang dipengaruhi? Berarti hubungan antara metode pembelajaran dan hasil pembelajaran. Apa variabel moderatornya? Variabel moderatornya adalah gaya belajar siswa. Nah, itu variabel moderator. Sedangkan naon deui Bu Ai? Variabel naon deui tah? Ada lagi variabel intervening. Variabel intervening itu contohnya dalam bidang pendidikan mah seperti contohnya judul penelitian pengaruh tentang metode pembelajaran problem based learning terhadap kemampuan pemecahan masalah matematika siswa SMA contoh gitu. Berarti ini bisa bisa kita jabarkan variabel atau objek masalah dari judul tersebut yang sebagai motivasi belajar siswa dan jenis kelamin itu masuknya ke organik variabel. Mungkin begini, contohnya pengaruh apa metode pembelajaran problem learning tadi itu terhadap motivasi siswa begitu. Ternyata motivasi siswanya ini masuk pada organ variabel. Sedangkan intervening variabel adalah proses berpikir betulnya variabel organik dan variabel intervening itu tidak secara juga di apa namanya harus diteliti oleh peneliti tersebut. Nah, hanya organik variabel dan intervening variabelnya tidak secara eksplisit ditulis di dalam judul penelitiannya begitu. Jadi itu mungkin kesimpulan dari saya. Mangga Bu Dewi ditambahkan. Ya itu jawaban dari presenter. Bagaimana mungkin sudah cukup lah ya jawabannya. Jadi Pak Ustadz Yudi sudah panjang lebar. Begitu, ada lagi yang ingin bertanya atau memberikan sanggahan, bahkan memberikan pendapat, sharing, berbagi praktik baik, silahkan. Ayo dilanjut gimana? Jangan taktum dong.
Atau ada yang mau menanggapi boleh. Pak Acep, Amin, mau komentar Pak Acep? Ayo. Bu Lili, ya silakan Bu Lili, Bu Rustini, Bu Anissa, Kak Kosma, silakan ini masih ada waktu kait dengan memahami variabel karena ini pasti akan kita hadapi ya hal seperti ini kaitan dengan variabel-variabel karena secara ini kemarin kan sudah disampaikan bahwa sekitar bulan Januari kita sudah dihadapkan dengan kesibukan yang baru memulai sebuah penelitian menuju SUPT ya, sidang usulan proposal tesis kalau nggak salah seperti itu. Mudah-mudahan kita sampai ke sana. Variabel bab 3 Sampai sampai Harus nepi, sampai mas sampai. Harus bisa melampauinya itu gitu. Bisa melampaui itu. Amin. Yuk, silakan lanjut. Ayo, lanjut. Gimana? Halo. Ya, yang lain bagaimana ini? Apakah masih menyimak? Guru sini? Ini yang tidak hadir siapa? Tolong dibantu coba. Saya mau absen. Pak Eko kemana Pak Eko? Agak Pak Eko. Pak Eko ini Hadir, kayaknya baik. Ada zoomnya mas. Enggak ada wajah. Hadir Pak, Hadir. hadir. Bangun Hadir, masih Pak. di Malaysia, Sugan. Tinggal aduh, Pak, bener saya nunggu kan di Pina ya. Aman. Katinggalan bas. jadi ada gitu. Bu Lela yang nggak ada mah. Bu Lela, Pak Fikri, Pak Rizky. Mungkin di grup tolong di ini ya. Ditulis mau hadir tidak ada. Muhammad Rizky Pauji ada. Muhammad Rizky Pauji Zoom-nya ada. Oh ada. Hadir. Oh ada. Tadi belum. Kade hadir pada saat Zoom tapi tidak ikut kuliah, hanya diaktifkan untuk Zoom gitu. Ya, tapi ini off-cam nih, Pak Muhammad Rizky Pauji. Jangan oke. Tapi siapa ini? Alah sih. Teh Lela ya yang nggak ada mah sama Pak Fikri. Teh Lela nggak ada ya? Nggak ada. Di sini mah. Ayo beres Zoom. Ayo nanya Teh Uni, ini tentang memahami variabel. Nggak, lagi nggak mood aku asli. Bu Rustini sabaran nilainya Bu. Nggak tahu. Juga buat apa rumah? Dari berita ada nggak? Gurita, Ada. Pak Yedi. Mana Pak Yedi? Pak Yedinya ada, tapi beritanya. Oh nggak ada Bu. Berita nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada Bu Rita. Wah, banyak Nggak ada, amat Bu. aku di Pak rumah Yedinya segitu. aja yang ada. Oh tadi Alpina mah nggak ada. Tadi mah ada Bu Alpina. Rita ada. Tadi udah di absen aku ada. Sekarang nggak ada. Alpina ada gak Alpina? Nggak ada.
Alpina Tadi ada. ada, tadi Bu ada Rita pas ada awal. tadi. Bu Rita ada tadi. Udah di absen tadi. Coba kamu ngobrol ke mama. Buat ayah mah oke aja nggak apa-apa. Asik. Udah. Ya tapi amanin ya semua ya. Jangan, nggak boleh ada sampah, nggak boleh ada apapun pokoknya. Ih, Ya, ya udah nggak apa-apa. Hati-hati ya. Hmm. Ya, ya. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf barusan ada telepon. Eh, ini posisi masih recording. Saya mau menyampaikan dulu terkait dengan eh, tugas ya, misi lupa. Oke. Recordingnya udah stop, dokter. Oh, stop ya. Ah, Cok, Iya. jalan.